Pemirsa, tim nasional Indonesia sukses menumbangkan Korea Selatan saat melakoni babak perempat final Piala Asia U23. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama pengamat sepak bola Kusnaini. Halo, selamat pagi Bung Kus. Selamat pagi. Ya Bung Kus, ini tadi disampaikan oleh Ketua Timnas PSSI bahwa kemudian ada persiapan yang harus lebih dimatangkan dan tidak terlalu lama bereuforia. Nah, tapi kalau kita bisa sedikit melihat permainan pada dini hari sampai dengan pagi ini, bagaimana Anda menilai performa dari Timnas Indonesia sehingga mampu mengalahkan Korea Selatan? Ini bukan pertandingan yang mudah terus terang saja bagi Timnas Indonesia ya, karena kita tahu bagaimana reputasi Korea Selatan, juara Asian Games 2022, juara Piala Asia U23 tahun 2020, 16 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Ini jelas bukan lawan yang mudah, sehingga menurut saya penampilan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Indonesia U23 sudah sangat membanggakan. Indonesia menjadi negara yang memutus rantaian kemenangan tidak terkalahkan Korea Selatan dalam 16 pertandingan di Timnas U23. Dan itu saja sudah merupakan sebuah hasil yang membanggakan. Tapi saya pikir yang hari ini bisa membuat kita lebih bangga adalah bagaimana pemain-pemain Indonesia U23 bermain dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan keberanian yang luar biasa, dan mental bertanding yang menurut saya sangat membanggakan, sehingga mereka mampu membuat Korea Selatan yang begitu superior berhasil diimbangi. Menurut saya kemampuan Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti yang betul-betul luar biasa. Ini betul-betul menunjukkan bahwa mental bertanding mereka telah berkembang sangat pesat. Dan ini bukan proses yang pendek ya, tapi sebuah proses yang panjang melalui sebuah tempaan yang mungkin sudah berlangsung 5-6 tahun. Setidaknya 4 tahun lah ketika mereka mulai disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang kemudian tidak jadi digelar di Indonesia. Prosesnya begitu panjang sampai akhirnya terbentuk tim seperti ini. Ya, Bung Kus, kalau kita melihat tadi dalam pertandingan di babak pertama Indonesia berhasil memperoleh keunggulan, tapi kemudian ketika Korea Selatan ini mendapatkan kartu merah, pengurangan jumlah pemain, ini nampaknya tidak bisa dimanfaatkan begitu peluangnya oleh Garuda Muda. Nah, bagaimana Anda melihat adanya dinamika dalam sepanjang pertandingan? Jangan lupa bahwa bagi Indonesia main di Piala Asia U23 ini pertama kalinya. Jangan lupa bahwa kita juga main di fase gugur, itu juga pertama kalinya. Kita lolos ke babak 8 besar, itu juga pertama kalinya. Banyak hal-hal pertama yang kita catat di Piala Asia U23, dan tentu saja itu punya konsekuensi. Pemain-pemain kita tidak berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Beda dengan Korea yang sudah 5 kali ikut Piala Asia dan pernah juara. Sehingga menurut saya meskipun pemain Indonesia dalam posisi memimpin tapi tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah orang, itu bukan karena mereka tidak mampu memiliki atau tidak memiliki kelebihan, tapi lebih karena faktor pengalaman yang belum banyak kita raih, belum banyak kita dapatkan di level seperti ini. Level Piala Asia, apalagi perempat final, itu level yang tidak semua tim pernah mengalami. Di Asia Tenggara, Vietnam pernah mengalami itu. Tapi Indonesia ini merupakan pertama kalinya main di perempat final 8 besar Piala Asia U23. Saya tidak terkejut kalau kita mengalami situasi di mana pemain-pemain tidak cukup tenang memanfaatkan situasi itu. Karena memang pengalaman mereka tidak ada. Tapi yang paling penting adalah mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka bisa memaksa Korea Selatan harus memasuki adu penalti, dan disitulah saya pikir faktor mental bertanding Indonesia sangat menentukan. Tidak ada tim yang mampu memenangkan adu penalti kalau mereka tidak punya mental bertanding yang kuat. Nah, itu yang kita tunjukkan dalam drama adu penalti, dan itu sudah merupakan progres yang luar biasa. Nah, baik, drama penalti tadi nampaknya Indonesia lolos ya dari ujian mental yang kita harapkan bisa semakin kuat dan terbentuk lagi di Piala Asia ini. Tapi Bungkus, kalau melihat nantinya di semifinal kita masih menantikan hasil dari Arab Saudi versus Uzbekistan. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia untuk bisa menang mengalahkan salah satu dari kedua tim yang masih akan bertanding tersebut? Iya, kalau sebelum Piala Asia kita bertemu dengan nama-nama seperti Arab Saudi, Uzbekistan, kita di posisi yang lebih inferior ya. Kita tim yang relatif tidak lebih berpengalaman dibanding nama-nama tersebut. Tapi di Piala Asia U23 kali ini, kita sudah mengalahkan Australia.
kita sudah menyingkirkan Korea Selatan. Jadi secara mental menurut saya kita tidak lagi inferior menghadapi entah itu Arab Saudi, Uzbekistan, bahkan mungkin tim-tim lainnya selain itu seperti misalnya Jepang atau tim yang lain. Jadi bagi saya menurut saya keberhasilan mencapai semifinal ini itu bukan sekedar soal pencapaian tapi juga menunjukkan bagaimana Indonesia U23 telah berkembang sebagai sebuah tim yang tidak lagi berada di level Asia Tenggara, tapi sudah mampu bersaing di level yang lebih tinggi, di level Asia. Dan kalau mereka sudah terbiasa main di level ini, sudah berkali-kali bisa lolos Piala Asia, bisa lolos fase gugur, nanti mereka akan semakin terbiasa. Nah, sekarang untuk pertama kalinya kita bisa sampai di perempat final. Dan untuk mencapai semifinal, kita susah payah melalui drama adu penalti. Tidak mustahil nanti di semifinal itu juga akan semakin berat bagi Indonesia karena kita kurang berpengalaman di level ini. Tapi sekali lagi modal kemenangan atas Korea Selatan, salah satu tim raksasa Asia yang selama ini sulit dikalahkan oleh banyak tim lain, itu akan menjadi penambah semangat, akan menjadi penambah mental bertanding kita semakin tebal, semakin percaya diri menghadapi tim apapun, kita tidak akan inferior. Itu yang paling penting. Catatan dari Bungkus terkait dengan sejauh ini ya perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia U23, apa yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, yang pertama tentunya seperti yang saya sebutkan berkali-kali, kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang kita buat sendiri ya. Kadang-kadang sepak bola Indonesia ini secara permainan kadang-kadang sangat baik, tapi pada momen-momen tertentu kita sering membuat kesalahan yang menguntungkan lawan. Itu harus diperbaiki. Termasuk di pertandingan lawan Korea Selatan, ada beberapa momen di mana kita bikin kesalahan sendiri yang merugikan gitu ya. Yang pertama, perbaiki kesalahan-kesalahan dalam pertandingan, apalagi pertandingan sudah memasuki fase yang sangat krusial, semifinal. Kemudian yang kedua, lebih efektif dalam penyelesaian akhir. Hari ini kita cukup efektif, cukup mampu memanfaatkan peluang-peluang, tapi jumlah golnya masih sedikit ya. Yang ketiga, yang ketiga saya pikir kita harus juga mengimbangi prestasi yang bisa kita capai ini dengan kesadaran bahwa pertandingan atau kompetisi ini belum selesai. Kalau kita berambisi mau ke Olimpiade, paling tidak masih ada satu langkah lagi yang harus kita lewati. Pertandingan semifinal di mana kita harus menang. Kalau kita tidak menang di semifinal, langkahnya akan semakin panjang. Masih ada satu pertandingan berikutnya, perebutan 3-4. Kalau tidak lolos juga, masih ada pertandingan berikutnya lagi. Pertandingan melawan wakil dari Konfederasi Afrika. Jadi kompetisi ini, mimpi ini menuju Olimpiade masih jauh dari kata selesai. Saya pikir benar yang dikatakan oleh Pak Sumarji tadi. Berhenti dulu beruforia karena perjuangan kita belum selesai. Setidaknya satu pertandingan lagi harus kita menangkan sebelum kita memenuhi impian menuju Olimpiade. Baik, kalau tidak menang di semifinal nanti jalannya akan lebih mudah, lebih sulit lagi ya Pak untuk bisa melaju ke babak final ataupun juga ke Olimpiade Paris 2024. Nah, tapi kalau kita melihat sejauh ini Bungkus, bagaimana dengan dampak dari adanya pemain-pemain naturalisasi? Apakah ini cukup signifikan memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian Garuda Muda sejauh ini? Iya, saya pikir dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh para pemain seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner di Piala Asia U23 kali ini, bahkan sebelumnya di timnas senior di Piala Asia senior, sebetulnya kita sudah layak untuk berhenti ngomong soal naturalisasi atau setidaknya perdebatan tentang naturalisasi sebaiknya dan selayaknya dihentikan. Karena pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Rizky Ridho. Di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Pertama Arhan. Mereka ngototnya sama, mereka mainnya sama, seperti mereka seolah-olah bukan orang yang katakanlah disebut sebagai naturalisasi. Mereka berjuang, mereka bertarung, bermain sama ngototnya dengan pemain-pemain yang dibesarkan di kompetisi domestik. Jadi tidak ada perbedaan antara Justin Hubner dengan Rizky Ridho, Ivar Jenner katakanlah dengan Pertama Arhan. Semua menunjukkan kecintaan yang sama terhadap Indonesia. Sudah selayaknya kita menghentikan diskursus atau
polemik tentang pemain yang disebut naturalisasi ini. Saya bahkan lebih senang menyebut pemain naturalisasi ini sebagai pemain diaspora, pemain Indonesia yang kebetulan berkompetisi atau lahir dan besar di negara lain, tapi mereka tetap orang Indonesia, memiliki darah Indonesia, memiliki sejarah Indonesia. Kita harus berhenti memperdebatkan persoalan ini dan fokus bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan yang kita punya, termasuk adanya pemain-pemain diaspora ini untuk membangun sepak bola Indonesia. Ya, baik. Artinya poin yang juga begitu positif ya, Bungkus, soal pemain naturalisasi ini bukan lagi saatnya untuk memperdebatkan, tapi lebih fokus pada prestasi. Nah, bicara soal bagaimana performa lagi nih, Bungkus, dalam pertandingan pada sampai dengan pagi hari ini, Anda melihatnya terkait dengan formasi pemain, kemudian strategi yang digunakan oleh pelatih STY ini sudah begitu matangkah sehingga bisa menghasilkan poin yang begitu memuaskan? Ya, secara keseluruhan penampilan kita ini cukup luar biasa. Tapi kalau kita bicara dari sisi teknis sepak bola, sebetulnya terasa bahwa tim ini masih memiliki sejumlah kekurangan yang membuat pelatih Sintayong itu dari pertandingan ke pertandingan selalu melakukan perubahan-perubahan kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan tim, yang pertama. Yang kedua juga disesuaikan dengan materi pemain yang ada. Ya, saya ambil contoh kecil, misalnya di pertandingan hari ini kita melihat ada beberapa perubahan. Misalnya di posisi bek kanan, sekarang main Rio Fahmi ya, sebelumnya main Fajar Fatur Rahman. Itu antara lain dilakukan untuk menyesuaikan dengan tipe lawan yang dihadapi, untuk mengatasi problem kelelahan yang mungkin dialami oleh Fajar Fatur Rahman, dan lebih dari itu juga untuk menyeimbangkan permainan, karena mungkin di aspek tertentu kita agak kurang. Terlihat juga dengan adanya perubahan di lapangan tengah. Jadi memang kalau kita lihat timnas senior itu kan kita bisa melihat bagaimana Justin Hubner memberi energi di lapangan tengah berduet dengan Ivar Jenner. Tapi di timnas U23 Ivar Jenner lebih dibutuhkan di pertahanan. Makanya Ivar Jenner dimainkan di pertahanan. Meskipun kadang-kadang Ivar Jenner dan Justin Hubner dimainkan di tengah, di belakang ada Komang Teguh. Jadi beberapa penyesuaian dilakukan oleh Sintayong menunjukkan bahwa memang tim ini secara materi pemain sebetulnya belum sepenuhnya lengkap. Sintayong masih butuh sebetulnya beberapa tambahan. Cuma karena Piala Asianya sudah di depan mata, maka dia melakukan sejumlah eksperimen, termasuk diantaranya mengembalikan Nathan Chuaon yang sudah kembali ke Belanda, dikembalikan lagi ke Qatar. Itu kan menunjukkan bahwa tim ini butuh materi pemain di level tertentu yang tidak bisa ditawar. Nah, seandainya kita lolos ke Olimpiade, ini akan menjadi PR juga bagi kita. Kita butuh tambahan pemain-pemain agar membuat tim ini bisa lebih mampu bersaing, lebih kuat lagi di Olimpiade nanti, seandainya kita lolos. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami masih membahas terkait Timnas Indonesia yang berhasil menaklukkan Timnas Korea Selatan U23 dalam laga perempat final Piala Asia U23. Dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada catatan ke depannya ya untuk Timnas Indonesia, terutama bagaimana ini tidak mengulangi langkah-langkah yang kemudian bisa memberikan keuntungan untuk lawan atau kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan untuk Timnas Indonesia. Nah, apa sebetulnya yang selama ini Anda lihat menyebabkan terjadinya adanya kesalahan-kesalahan secara teknis di lapangan? Iya, yang pertama tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemain-pemain kita ini masih minim pengalaman bermain di event sebesar Piala Asia ya. Karena kita ini baru pertama kali main di Piala Asia. Tidak hanya di U23, di timnas senior kan juga pertama kalinya lolos sesudah sekian lama, dan pemain-pemain kita akhirnya mencatat sejarah dengan pertama kalinya melaju ke fase gugur. Jadi banyak hal-hal pertama yang kita alami dalam sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama kali ke fase gugur Piala Asia Senior, pertama kali main di Piala Asia U23, kemudian pertama kali juga main di Piala Dunia di level usia 17 tahun. Pertama kalinya juga jadi tuan rumah digagalkan sehingga akhirnya tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dalam konteks Piala Asia U23 ini pertama kalinya kita main di Piala Asia U23 di putaran final. Pertama kalinya kita lolos ke fase gugur dan pertama kalinya melaju semifinal. Banyak hal-hal pertama yang tentu saja konsekuensinya membuat kita ini tidak terlalu fasih main di level itu. Karena itulah masih banyak kesalahan-kesalahan terjadi. Untuk itu saya pikir salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita memperbanyak frekuensi bertanding di level internasional bagi tim nasional kelompok usia ini.
tidak hanya melalui turnamen-turnamen resmi, tapi juga melalui uji coba friendly match itu harus diperbanyak supaya pemain kita lebih terbiasa menghadapi lawan yang berbeda, tekanan yang berbeda, situasi pertandingan yang berbeda. Ini hal yang saya pikir akan sangat penting dilakukan kalau kita bisa melaju sampai final nanti dan lolos ke Olimpiade. Persiapan berupa banyak uji coba itu akan sangat penting, akan membuat kita terbiasa menghadapi lawan yang berbeda. Sekarang ini kan karakter lawannya bisa dibilang memang agak berbeda-beda ya. Gaya main Korea beda dengan Arab Saudi, gaya main Korea berbeda dengan Australia. Tapi kalau kita lolos Olimpiade, nanti gaya mainnya jauh lebih berbeda lagi. Ada tim-tim Amerika Latin, tim-tim dari Afrika, dari Eropa, yang sangat berbeda cara mainnya, dan kita butuh banyak uji coba dalam hal ini. Tapi terlepas dari itu semua, saya pikir bekal pemain-pemain kita bermain di beberapa kompetisi yang berbeda. Ada yang main di Liga Jepang, ada yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Indonesia. Itu sudah cukup sedikit membantu. Artinya persoalan untuk bisa membentuk baik itu teknis ataupun mental dari timnas Indonesia ini akan begitu penting ya Bungkus untuk bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi lagi begitu. Karena ini kan tadi Anda katakan sudah banyak hal yang pertama kali tercetak sejarah pada akhirnya oleh timnas Indonesia. Nah, apa kemudian catatan terkait meningkatkan semangat dan juga mental dari timnas Garuda? Iya, mental bertanding juga terkait dengan apa yang saya bilang tadi, kesempatan ya. Kesempatan bermain menghadapi tim-tim besar itu akan membentuk mental bertanding. Nah, bagaimana pemain Indonesia U23 bisa bermain sebaik ini di Piala Asia, itu juga berkat tempaan panjang. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana mereka sebetulnya dibentuk untuk Piala Dunia U20 yang kemudian gagal digelar di Indonesia. Tapi tim kemudian dipertahankan oleh Sintayong, meskipun ada sejumlah pemain yang keluar masuk, tapi kerangka tim dia pertahankan. Bahkan kerangka tim U20 itu kemudian dia bawa juga ke tim nasional senior. Beberapa pemain U23 ini banyak yang memperkuat timnas senior, setidaknya ada 10 orang, dan itu yang membuat mereka dengan banyak pengalaman bertanding, dengan banyak TC yang mereka ikuti bersama Sintayong dan jajaran pelatih lainnya, itu membuat mereka terbentuk kemudian mental bertandingnya, terbentuk chemistry-nya, terbentuk kerjasama timnya. Jadi apa yang kita capai hari ini di Piala Asia U23 itu membuktikan teori yang paling dasar dalam sepak bola, bahwa sepak bola itu proses, tidak ada yang instan. Jadi kita harus percaya proses, harus mau tekun menjalani prosesnya. Dalam sepak bola tidak ada hasil yang tiba-tiba begitu saja bisa didapat melalui sebuah proses yang simsalabim. Anda bisa mengambil katakanlah pemain seperti Messi 10 orang, tapi belum tentu bisa membuat tim itu jadi tim yang hebat. Anda tetap harus butuh waktu, Anda tetap butuh uji coba beberapa pertandingan, beberapa kesempatan event yang diikuti, supaya pemain-pemain yang digabungkan ini membentuk satu tim yang kuat. Jadi sekali lagi dalam sepak bola kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya proses. Kita akan selalu menjalani proses itu dan proses itu butuh waktu. Baik, artinya ini cukup panjang begitu ya proses yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia, tapi juga ada faktor bagaimana chemistry yang sudah terbentuk dalam timnas Indonesia. Nah, Bungkus, kalau terkait dengan komposisi, tadi Anda sempat menyinggung bahwa Indonesia sempat mengalami kekurangan pemain begitu, tapi untungnya bisa juga mendatangkan Nathan Choaon dalam Piala Asia U23 ini. Nah, bagaimana ke depannya Indonesia bisa mengisi adanya kekurangan-kekurangan yang berpotensi ini masih terjadi dalam laga Piala Asia? Iya, kembalinya Nathan Choaon sesudah dia sempat pulang ke Belanda itu kan seperti yang saya katakan tadi, gambaran bahwa tim ini masih kekurangan pemain-pemain yang dianggap oleh pelatih memenuhi keinginan pelatih, harapan pelatih supaya tim ini bisa padu. Nah, kalau level bertandingnya nanti lebih tinggi lagi, ini kan levelnya baru Asia, level bertandingnya katakanlah kita lolos ke Olimpiade, itu kan levelnya dunia. Maka pelatih pasti akan butuh atau menginginkan pemain dengan level yang lebih tinggi lagi supaya kita mampu bersaing. Nah, disitulah kita mau tidak mau harus memperkuat tim ini dengan menambah pemain-pemain yang kualitasnya bisa bersaing di level Olimpiade. Karena itu makanya saya tadi mengatakan, kita hentikanlah perdebatan soal naturalisasi. Karena tanpa melakukan itu, kita akan berhenti dengan situasi di mana pelatih menghadapi keterbatasan. Tapi kalau kita tidak mempersoalkan atau memberi ruang yang wajar, memberi ruang yang proporsional terhadap
kemungkinan naturalisasi, pelatih punya kemampuan, punya ruang untuk menambah materi pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi sebuah kompetisi, entah itu Liga 1, entah itu Liga Malaysia, belum tentu pada saat bersamaan bisa menghasilkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan pelatih tim nasional. Ada kadang-kadang posisi tertentu, pemain-pemain dengan kriteria tertentu yang tidak didapatkan di dalam kompetisi tersebut. Karena itu pelatih kemudian mencoba melihatnya di tempat lain. Dan kadang-kadang tempat lain itu berarti di negara lain, berarti di benua yang lain. Karena itu tidak boleh kita menganggap bahwa itu hal yang tabu. Karena kalau kebutuhan tim membuat pelatih harus mengambil dari tempat lain, mau tidak mau itu harus dilakukan supaya kebutuhan tim terpenuhi, supaya materi pemain tercukupi. Jadi sekali lagi persoalan ini sebetulnya tidak harus diperdebatkan karena di dunia ini hal yang lumrah. Bahkan negara-negara seperti Jerman ketika tidak mendapatkan pemain dengan level tertentu di kompetisi domestik, mereka melihat ke negara lain di mana ada pemain Jerman yang bermain, contohnya gitu ya. Sama seperti halnya Inggris. Inggris punya kompetisi yang sangat bagus, yang luar biasa. Tapi di level tertentu, ketika mereka melihat ada pemain seperti Jude Bellingham yang bermain bagus di Liga Jerman, mereka mengambil Jude Bellingham dan bermain lagi bersama timnas Inggris. Memang situasinya berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Memang berbeda harus diakui. Tapi paling tidak persoalan menggabungkan pemain dari berbagai liga untuk kebutuhan tim nasional itu adalah persoalan yang seharusnya tidak diperdebatkan karena itu adalah fenomena global. Apalagi Indonesia melakukan naturalisasinya dengan proses yang juga sangat selektif di mana hanya pemain-pemain yang punya darah Indonesia, punya sejarah Indonesia yang boleh bergabung dengan tim nasional. Berbeda misalnya dengan Qatar atau dengan Malaysia. Nah, itu yang terkait dengan kebutuhan tim. Nah, yang juga harus dipertahankan ketika sebuah tim mencapai level yang lebih tinggi adalah kesinambungan. Jadi makanya keputusan untuk mempertahankan Sintayong di situasi yang kritis saat ini itu keputusan yang tepat. Karena bayangkan kalau dia kemudian sesudah Piala Asia ini dia berhenti tidak mau melanjutkan kontrak padahal Indonesia sudah lolos ke Olimpiade. Itu timnya akan dibangun lagi dari nol oleh pelatih yang baru karena filosofinya mungkin akan berbeda. Nah, jadi kesinambungan dalam sepak bola itu sangat penting. Kesinambungan itu juga sudah ditunjukkan ketika tim ini dibangun untuk Piala Dunia U20 tapi kemudian tidak jadi, tapi terus dipertahankan sebagai kerangka tim sampai sekarang sudah sekitar 4-5 tahunan. Nah, melalui kesinambungan itulah kita berhasil membangun tim yang mampu bersaing di level Asia. Bahkan tidak hanya di level U23, termasuk juga di level senior. Jadi banyak hal yang saya pikir harus dibenahi dari sepak bola Indonesia. Kesinambungan, kemudian pikiran yang lebih terbuka terhadap keberadaan pemain-pemain dari liga negara lain. Kemudian juga meningkatkan level kompetisi domestik, pembinaan usia muda. Ya, yang juga tidak kalah penting adalah pengelolaan manajemen tim nasional yang lebih baik, pengelolaan federasi yang lebih baik. Dan lebih dari itu di atas segalanya kita harus mau melakukan perubahan yang namanya reformasi sepak bola Indonesia yang prosesnya mungkin akan panjang dan melelahkan tapi harus kita jalani. Baik. Sudah banyak sekali bungkus catatan-catatan penting yang Anda sampaikan tadi terkait dengan perbaikan untuk timnas Indonesia, untuk dunia sepak bola tanah air. Apalagi ini mencapai begitu banyak rekor ya yang dipecahkan sejauh ini oleh timnas Garuda. Terima kasih banyak Bung Kusnaini, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.